Yo, oke guys, kembali lagi bersama gue di video kali ini. Seperti yang kalian tahu di video sebelumnya yang Feroza, gue akhirnya ngambil Feroza tersebut. Dan setelah diambil, langsung gue masukin ke Saman Speed. Jadi ada beberapa masalah di mesin yang ya udah sekaligus disegerin dulu aja biar enak dipakai untuk jarak jauh. Jadi ini lagi di Salman udah beberapa hari dan kemarin udah ada yang dibenerin. Ini mau masang timing belt sama tensioner dan juga cek viscovan, rem gitu-gitu. Nah, sekarang gue mau ngecek progresnya gimana Veroza gue dan kemarin apa aja yang udah dibenerin. Langsung aja kita ke Saman Speed ya. Oke guys, jadi ini mobilnya dan udah disaman beberapa hari. Nah, kemarin itu pertama nih, itu pompa power steering bocor, terus alternator juga perlu dicek. Dan alternatornya itu perlu dicek karena dari pompa power steering bocor itu olinya tuh netes terus kena ke alternator dan akhirnya alternatornya kena. Nah, selain itu juga tune up, ganti oli mesin serta pingin nyeting karbu biar bisa diiritin karena kan Veroza terkenal boros, tapi kita mau coba dibikin semaksimal mungkin iritnya bisa seberapa. Dan pas kemarin udah bisa dipakai, udah dinyalain. Nah, ini yang kedua yaitu visco. Lalu kita mau ngecek timing belt juga, tensioner, dan itu udah gue beli partnya jadi sekalian diganti. Lalu ini ada setel karbu terakhir karena bawahnya itu ternyata agak nyendat, jadi mau disembuhin sekalian biar lebih enak. Nah, ini dan ini dalamnya masih bagus banget, full Orion. Dan gue baru tahu dari videonya JJ Logi ya, kalau ternyata terus ini ada tombol backdoornya, jadi bisa dibuka dari sini nih guys. Cuma gue mau buka nggak berani, takut kena mobil belakang. Jadi nanti akan kita coba fitur-fiturnya. Nah, audio nih masih PR juga. Kalau pingin sih diganti yang ke period koreknya lah, atau kalau bisa dapat OM-nya kita ganti yang bener-bener standarnya punya Veroza, cuma agak susah nyarinya. Nah, bensin ini tuh sebenarnya lumayan, masih gue bisa bilang irit juga karena kemarin gue ngisi 100 itu satu bar ini dan udah dipakai kemana-mana tapi masih berkurang dikit. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu boros juga. Dan untuk pompa power steering kemarin dibενerinnya itu jadinya di bubut. Dan alternator juga diganti part-partnya, jadi udah normal lagi pengisian dayanya, pengisian aki gitu-gitu udah normal. Catnya masih full ori juga. Cuma kalau mobil-mobil lama emang wajar ya kalau catnya pasti ada beberapa yang pudar, apa yang agak rusak. Tapi selama keseluruhan masih bagus dan ori, bagi gue sih nggak apa-apa ya, namanya mobil tahun segini. Itu. Nah, ini timing beltnya, ini bearingnya mereknya NTN. Jadi ada yang Daihatsu atau NTN, ini dari Jepang juga, ini made in Jepang. Ini harganya tuh 100 ribuan kalau online, dan ini juga timing beltnya 100 ribuan kalau kalian beli online. Nah, ini kita buka sekalian aja ya, kita cek kayak apa sih dalamnya. Nah, jadi dalamnya itu kayak gini. Tuh, ada tulisan Jepangnya, gue juga nggak tahu apaan. Oh, ini ada stikernya, jadi bisa ditempel timing belt replacementnya. Kayak kita masang kapan, terus nanti penggantian setelah berapa kilometer, karena ini jangan sampai putus kalau Daihatsu. Kalau enggak, nanti kalau putus di jalan itu bakal piston kalian bisa bengkok kayak gitu. Nah, ini kemarin tuh alternator udah dipasang, udah dibenerin, pompa power steering juga udah dibubut. Jadi posisinya tuh emang atas bawah, jadi rawan banget kalau kena. Dan itu penyakit dari Veroza. Temen gue juga yang ngambil Veroza sempat ngalamin power steeringnya itu bocor kayak gitu.
Nah, ini sekarang mau dibongkar. Untuk yang kertas kedua tadi gue tunjukin, jadi ganti timing belt, ngisi visco fan karena ini fannya masih pakai visco, jadi ya kayak Taruna atau Kijang itu masih perlu diisi kayak gitu. Belum kayak mobil gue yang Karimun. Kalau Karimun udah bener-bener ya elektrik, terus lu kalau rusak atau udah lemah ya mesti ganti gitu. Kalau ini ya visco fan-nya bisa diisi dulu. Dan tadi rem belakang tuh kemarin juga agak bermasalah, jadi mau dicek dulu rem belakang. Tapi kalau rem depan kampasnya juga masih bagus dan masih sehat, jadi aman kalau yang depan. Yang angkanya udah kelihatan hilang sedikit-sedikit kan ini. Oh. Udah lama. Sini juga agak pecah nih kan. Sudah mulai pecah. Oh iya. Lihat. Ininya udah kelihatan pecah-pecah. Terus baliknya juga udah tipis, sudah kayak gini. Sekarang kita ganti yang baru. Bearingnya juga yang lama emang udah. Yang lama tuh juga aja hanya kalau ganti satu set emang satu set ya? aman. Oh. Daripada bongkar dua Iya, kali. karena bongkarnya lumayan ribet. Iya. Itu. Oke. Kasih bensin sekalian. Habis ya Pak. Kalau ini ntar yang diisi di sininya ya, Mas? Apa? Dari nanti ini pasnya dibuka dulu. Oh, Ini dilepas. Ini nanti kebelah dua sini. oh, itu enggak satu itu Iya. Oh, iya. Terus cepet gantinya. Cepet. Paling berapa botol sih? 4 apa 6? Kan kalau ganti kan 4 5 6. Ya sekitar 4 sampai 6 lah ya. Ini modelnya masih begini, sama kayak Taruna, Pekijang apa, berarti juga Espas karena mesinnya itu full bener-bener sama, cuma di rasionya aja yang membedakan gitu guys. Ini covernya lumayan gede juga ya cover. Bagian rem belakang ini apa Mas namanya? Wheel cylinder. Apa? Wheel Wheel cylinder. Ini macet tadi. Ya yang itu bocor. Oh yang ini bocor. Kanan Terus macet. sebelah kanan macet, jadi nggak bisa dibenerin tuh, harus ganti. Terus sekalian aja. Oh. Kalau kanan macet. Iya. Jadi kemarin efeknya nggak ngerem atau malah ngehambat? Kalau yang macet itu biasanya malah nggak ngerem, Bu. Oh kalau yang macet nggak ngerem. Ngerem. Yang ini bocor paling agak ambles-ambles sedikit. Oh. Tapi untuk depan aman. Aman kan? Kampas remnya depan juga udah dicek. Masih, ya sudah. Masih ya? Oh yang belakang juga tebel juga. Ini oli gardan udah tadi Mas? Oli gardan sudah, oli transmisi sudah. Transmisi juga ya udah ya. Oh, mesin juga udah semua nih, pokoknya tinggal karbu di setel lagi. Ini timing belt juga udah bener, udah ganti yang baru, jadi udah aman semua. Sekarang tinggal kita tunggu, semoga cepat bisa keluar bengkel. Nah guys, selain itu ini tuh shock breakernya juga udah ganti pakai KYB Ultra, dapetnya kemarin, jadi udah lebih enak dan lebih nyaman. Nah ini bedanya, kalau kan ada Veroza juga yang G2 yang lebih gede over fendernya, terus grillnya chrome. Nah itu yang suspensinya udah independen. Kalau ini kan masih ya kita tau lah, shock begini memang sedikit lebih keras, cuma menurut gua tetap ini lebih nyaman daripada Katana. Bantingannya lebih empuk daripada Katana. Jadi nanti coba kita sekalian tes pas bawa ke Jakarta, karena ini akan dibawa ke Jakarta. Jadi ini benar-benar kita sehatin, kita bagusin biar di Jakarta udah enak mobilnya. Oke guys, lanjut lagi masih ngurusin Veroza. Untuk kemarin udah sempat keluar saman, akhirnya udah beres. Tapi ini balik lagi tinggal benerin spuyer, sama gue mau pasang
kabel grounding. Nah ini juga perlu nih guys. Gua hampir setiap mobil gua ini pasti gua tambahin kabel grounding, dan ini gue pakai merek dari Red Power. Nah ini ground wire kit, dan ini berfungsi untuk meringankan kinerja alternator, jadi mengoptimalkan pengisian aki. Lalu untuk meringankan beban kompresor AC juga, jadi AC semakin dingin. Terus kalau di yang injeksi ini ya, throttle body dan cylinder headnya itu untuk dapat mengoptimalkan sistem pembakaran dan tarikan jadi enteng dan hemat BBM. Lalu titik massa headlamp nih juga jadinya lampunya lampu mobil kalian itu bakal tambah terang, dan juga ECU dan titik massa kabin ini mengoptimalkan untuk semua kelistrikan dalam kabin mobil. Jadi ini sangat berfungsi, dan ini harganya itu 270.000. Dengan harga segitu dan fungsinya itu gue bisa bilang cukup penting, bermanfaat, dapat mengoptimalkan dan meringankan kinerja beberapa part. Jadi sangat gue rekomendasikan kalian pasang kayak ginian di mobil kalian. Dan ini udah ada kelengkapannya nih ya. Ini isi paket ini ada kabel set. Kabel setnya itu yang ini kabel set. Lalu ada header ke kepala aki yang ini nanti kita pasang sekalian. Terus ada mur dan baut dan kabel tis. Pokoknya kalian tinggal sedia kunci-kunci aja. Dan ini pasang udah ada kabel tis, sudah ada apa. Jadi kalian tinggal bawa ini, nggak perlu ke bengkel juga sih sebenarnya, bisa juga kalian pasang di rumah karena pemasangannya pun cukup mudah. Nah ini langsung aja kita pasang sekalian di Saman Speed. Nah guys, ini yang tembaga header kepala akinya itu dipasang di yang negatif. Nah seperti ini. Nah itu tuh ini ada saran pemasangannya juga. Kabelnya itu pokoknya di titik sekitar alternator, cylinder head, throttle atau throttle body ya kalau udah injeksi. Terus body kanan kiri, transmisi, starter, kompresor AC, dan titik kumpul kabel massa dalam kabin. Nah ini juga kabel itu berkualitas tinggi. Nah gue pilih yang hitam karena biar kelihatan tetap OM look. Kalau merah kan jadi kayak kelihatan racing banget ya. Nah ini kabel merah itu adalah kabel power yang dengan ukuran 8 AWG. Kalau kabel hitam atau biru itu kabel serabut tunggal tipe NYAF. Ukurannya 10 mm, sekun berbahannya tembaga lapis perak. Muat hingga baut ukuran 12. Nah, headernya ini juga tebel. Ini ukurannya 3 mm, jadi kuat. Nah, ini tadi udah disebar pemasangannya, dan itu ada 1 2 3 4 5 nih. Ini slotnya ada 5 dan disebar pokoknya ke semua bagian yang tadi direkomendasiin biar lebih optimal untuk pengisian akinya dan meringankan beban aki juga. Oh yes, jadi untuk video pertama project Feroza ini sudah selesai untuk masalah kayak alternator, pompa power steering, rem, dan lain-lain yang menyangkut hal tersebut lah. Itu udah diberesin di Saman Speed, dan kemarin juga pasang kabel Red Power. Ini kabel ground wire kit. Nah ini dari merek Red Power, dan ini itu ngebantu banget untuk meringankan kinerja aki. Jadi ini kemarin gue udah masang dan gue coba berapa hari, ya AC jadi kerasa lebih dingin. Terus voltmeter tuh voltasenya juga jadi lebih tinggi dan lebih stabil, jadi nggak naik turun. Nah ini pokoknya berguna banget, kalian wajib sih mengoptimalkan ini untuk apa ya, intinya untuk mengoptimalkan semua komponen kelistrikan di mobil kalian. Jadi gue saranin sih pasang kayak gini kalau kalian baru dapat mobil atau beli mobil bekas, untuk apalagi mobil-mobil udah agak lama ya, biar kinerjanya menjadi ringan semuanya, itu perlu pasang ini. Apalagi Feroza juga terkenal dengan borosnya. Nah ini mampu membuat konsumsi BBM menjadi lebih irit. Dan Red Power itu nggak cuma kabel ground kit doang, dia ada volt stabilizernya. Jadi gue penasaran juga nih kalau dipasang volt stabilizer jadi seperti apa, karena bakal jadi lebih optimal kayak gitu. Nah sekarang coba kita lihat dulu ya apa aja sih yang udah dikerjain dan gimana jadinya sekarang Feroza gua. Nah ini kabel groundingnya udah kepasang, kemarin kan dipasang di Saman sekalian, dan udah disebar ke beberapa titik yang memang disarankan biar meringankan kinerja part-part tersebut, dan memang ternyata benar-benar meringankan kinerja part tersebut. Jadi kemarin tuh kan awal pompa power steering bocor, terus netes ke alternator, dan itu udah dibenerin. Yang budgetnya lumayan gede itu dibenerin alternator. Lalu untuk belakang
kemarin tuh pokoknya kan terakhir kita bongkar rem itu ternyata ada yang nyangkut, jadi partnya itu ada yang diganti, tapi untuk kampas rem itu masih tebel semua depan belakang. Dan ini harusnya ada di video yang ganti ban. Ini pakai GT Radial Savero AT, nanti videonya menyusul. Lalu untuk lampu panel itu juga udah diganti semua jadi lebih terang. Lalu panel-panel itu lampunya udah diganti, kemarin ini juga mati dan ini udah diganti jadi nyala, ternyata bisa. Terus di beberapa lampu tambahan yang dipasang di dari owner sebelumnya itu dicopot, kayak di sini ada, dan di depan itu tadinya ada DRL jadi masih ada bekasnya, itu udah dicopot juga. Ini juga udah ditambahin, tadi kita bikin covernya biar suara mesin dan udara dari bawah sini kan agak bolong, itu biar nggak masuk, jadi udah benar-benar adem dalam, AC dingin. So itu aja untuk video kali ini, sampai ketemu di video Project Feroza kedua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.